ada dua perkara. Yang pertama takwa, dan yang kedua mati dalam keadaan Islam. Nah, takwa ini dan mati dalam keadaan Islam, keduanya sama-sama perintahnya Allah untuk setiap hambanya. Setiap hambanya diperintahkan untuk bertakwa. Setiap hambanya diperintahkan untuk mati dalam keadaan Islam. Lah takwa itu kita mematuhi Allah dengan menjalankan ketaatannya serta menghindari larangannya. Allah memerintahkan kita bertakwa bukan untuk membuat Allah semakin mulia dan agung. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, sebetulnya Allah ingin memberikan banyak kepada kita. Jadi nggak ada perintah yang diperintahkan Allah itu kembalinya, manfaatnya, faedahnya, keuntungannya untuk Allah, nggak ada. Kita perintahkan untuk bersyukur, kembalinya kepada Allah, enggak. Kita diperintahkan untuk melakukan ini, melakukan itu, nggak ada satu pun itu kembalinya kepada Allah, nggak ada. Kenapa? Allah nggak butuh apapun dari kita. Nah, Allah tidak membutuhkan apapun dari kita. Tapi ketika Allah memerintahkan, Allah ingin memberikan. Tapi apa? Lakukan ini dulu. Jalankan ini, kerjakan ini, Allah ngasih. Jadi pemberiannya digantungkan pada perbuatan yang diperintahkan. Ini loh. Syukuro, tak tambahi. Jalankan ini, kamu akan mendapatkan ini, akan mendapatkan itu. Jadi untuk kita, bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Apapun itu. Sebetulnya kalau kita mau lebih memudahkan kita mengerti hal itu, orang tua kepada anak. Mungkin dirasakan bagi orang-orang yang sudah punya anak. Ya, baru bisa merasakan. Ketika ia melakukan ini, melarang ini, memerintahkan ini, semuanya bukan untuk dia, tapi untuk anaknya. Atau yang menjadi guru. Memerintahkan muridnya ini, memerintahkan muridnya itu, sebetulnya bukan untuk gurunya, tapi untuk si murid tadi itu. Nah, hanya saja hamba ini terkadang menganggap ketika Allah memerintahkan kita bertakwa atau bersyukur, seakan-akan ini pemaksaan. Mengekang kita. Keliru ini. Ini seperti orang yang apa? Orang yang nggak ngerti. Murid yang nggak ngerti, anak yang nggak ngerti. Dianggap orang tuanya ngekang. Dianggap orang tuanya membatasi. Apalagi kalau dia membandingkan dengan apa? Anaknya, pamannya, ataupun anaknya, bibinya, atau bahkan mungkin tetangganya. Yang terlihat anaknya itu bebas mau berbuat apa, sehingga dia merasa ditekan sama orang tuanya. Atau ngelihat murid-murid yang lain, sehingga dia merasa ditekan sama gurunya. Ini orang yang nggak ngerti. Sama dengan hambanya Allah yang nggak ngerti. Dia ngeliat orang kafir, asik. Siang-siang panas, Ramadan bisa minum. Bisa makan. Nanti bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Kita kok dilarang. Makan ini nggak boleh. Ngambil ini nggak boleh. Mau gini, ini yang nggak ngerti, sehingga menganggap ia ditekan sama Allah. Padahal dalam ayat-ayat Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah kenapa, ya, ada apa dan lain sebagainya, itu sudah dijelaskan semuanya. Tapi karena dia nggak paham, dia nggak sadar, dia nggak tahu, menganggap Allah ngekang. Nah ini hamba yang nggak ngerti. Ya, sama dengan anak atau murid yang nggak ngerti. Kapan ngerti? Lah kalau dia terus berusaha. Ya.
Kalau hamba, dia terus berusaha menjalankan perintahnya Allah, berusaha terus menghindarkan dirinya dari yang dilarang oleh Allah, menjadikan dia orang yang bertakwa. Di situ dari dia ngerti, oh ternyata ini faedahnya, ini manfaatnya. Semua untukku, nggak ada yang untuk Allah. Ya? Semua kepadaku, nggak ada yang kembali kepada Allah. Setelah apa? Setelah ia menjadi orang yang bertakwa baru tahu. Sama anak yang sudah injak dewasa, apalagi dia sudah menikah, punya anak, baru dia nyadar. Oh, orang tuaku dulu itu seperti ini. Kenapa ia memerintahkan ini? Kenapa dia memerintahkan itu? Untuk ini, untuk itu. Baru nyadar dia. Ketika sudah mengerti. Diperintahkan dia menjalankan. Walaupun mungkin awalnya dia berat hati. Tapi ketika dia jalankan, akhirnya ketika dia sudah mulai lengkap akalnya, pikirannya, dia baru menyadari. Seperti seorang murid. Ketika diperintahkan oleh ustadznya, ngafalkan ini, ngafalkan itu. Baca, ulang-ulang. Dia mungkin pertama berat hati, terpaksa. Tapi ketika berjalan dia lakukan, walaupun dengan berat dan susah ia lakukan, menjalankan perintahnya gurunya, baru di kemudian hari bisa menyadari, oh, faedahnya, manfaatnya ngafalkan, terus belajar, baru dia, begitu juga hambanya Allah. Baru nyadar dia, oh ternyata Allah ngasih, Ana nggak pernah pusing, nggak pernah sumpek kan. Padahal masalah bertubi-tubi datangnya. Kenapa? Oh ini faedahnya bertakwa ya. Kalau kita kan enggak, balak-balik sumpek. Wah sumpeknya bolak-balik terus-terus nggak punya jalan keluar. Terkadang sok punya jalan keluar, tambah sumpek. Sok punya jalan keluar, tambah sumpek, tambah numpuk. Kenapa? Lah, gitu. Tapi kalau orang yang bertakwa, enggak pernah. Enggak pernah sampai bundel atau nambah masalah, tambah ruwet, enggak ada. Kenapa? Dia punya jalan keluar. Ada ini. Oh, ternyata. Kenapa anak diperintahkan takwa? Oh, alhamdulillah, anak kerja biasa, tapi menghasilkan dan cukup untuk makan dan untuk keluarga. Oh karena ini aku diperintahkan takwa. Nanti, oh karena ini aku diperintahkan takwa. Supaya masuk surga. Supaya bisa merasakan nikmatnya surga. Itu. Ya. Jadi walhasil perintah itu bukan kembalinya kepada Allah, tapi kepada, itu yang pertama. Yang kedua, diperintahkan kita untuk tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini sama. Manfaatnya, faedahnya untuk dia. Kenapa? Agar tidak sia-sia apa yang telah ia perbuat di atas dunia dari kebaikan. Dia sudah bersedekah. Dia sudah membantu orang. Dan lain sebagainya. Lah apa yang ia lakukan ini, supaya tidak tersia-sia, tidak sia-sia, harus meninggal dalam keadaan Islam. Harus. Kalau enggak, sia-sia. Kenapa? Sudah ditolak sama Allah. Ketika ia meninggal tidak Islam, apapun yang dia lakukan ditolak semuanya, dibuang. Enggak ganggu sudah. Enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Lah supaya manfaat dan faedah, kebaikan yang ia lakukan di masa hidupnya harus meninggal dalam keadaan Islam. Lah kita harus meninggal dalam keadaan Islam. Bagaimana caranya? Supaya bisa meninggal dalam keadaan Islam, ya kita harus apa? Harus cinta Islam. Harus punya iktikad kuat dalam Islam. Dan benci, tidak senang meninggal dalam keadaan selain Islam. Terus, ya selalulah memohon kepada Allah. Selalu meminta, jangan yang diminta duit toh. Jangan yang diminta istana saja. Jangan yang diminta pakaian, kendaraan, rumah yang mewah, yang mahal. Tapi minta Islam. Ditetapkan sampai akhir hayat kita. Minta. Selalulah minta.
Bahkan mintanya itu sama nangis, sama ngerengek. Jangan kalau kita kehabisan duit, mintanya ngerengek. Ya Allah, oh bagi Allah, cicilan kasih bayar ya Allah. Ayo. Tapi giliran minta Islam. Nah, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan Islam. Atau oleh para nabi, jangankan para nabi yang pasti meninggal dalam keadaan Islam. Pasti loh meninggal dalam keadaan Islam. Para nabi itu selalu memohon, menangis dalam permohonannya agar meninggal dalam keadaan Islam. Begitu juga hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam surat Yusuf tentang Nabi Yusuf. Ya, doanya Nabi Yusuf apa? Anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Engkau penolongku di dunia dan di akhirat. Cabutlah nyawaku dalam keadaan Islam, gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Nabi Yusuf. Dan lihat tukang sihirnya Fir'aun yang beriman, yang diancam akan disiksa sama Fir'aun. Apa yang mereka minta? Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Mereka minta apa? Wa tawaffana, matikanlah aku dalam keadaan Islam. Sehingga Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, karena itu kita harus berusaha dengan sekuat tenaga menjaga Islam kita dan memperkuatnya dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menghindarkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan, ya, karena kemungkaran itu dapat melemahkan Islam, ya, dan menghancurkannya, ya, bahkan merusak pondasinya. Nah, kemaksiatan, kemungkaran itu merusak pondasi Islam. Nah, karena itu selalulah minta kepada Allah husnul khatimah, ya, sebagaimana yang kita baca di ratib ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan Islam, amin, Allahumma amin. Dan meninggal dalam keadaan Islam ini sesuatu yang sangat berharga, melebihi daripada mati syahid. Nah, karena itu ketika dikasih pilihan, mati syahid sama mati Islam. Mati Islam di sini, mati syahid di situ. Mereka lebih memilih mati Islam. Kenapa? Antara sini dengan situ, kemungkinan bisa berubah. Karena hati itu cepat berubahnya. Daripada ngejar mati syahid, tapi belum tentu, mati Islam tentu, pasti, milih yang pasti. Ya, milih yang pasti itu mereka. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan Islam dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.